Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usep, sekarang kita ada di Lombok. Lombok. Teman-teman, Usep ada di Lombok. Iya, karena kita akan bercerita cerita rakyat dari Lombok. Judulnya Putri Mandalika. Nah, pada zaman dulu ada sebuah kerajaan dipimpin oleh Raden Panji Kusuma dengan istrinya yang bernama Dewi Seranting. Mereka berdua memimpin rakyatnya bijaksana, arif, selalu melindungi rakyatnya sehingga rakyat begitu mencintai rajanya. Nah, suatu hari Dewa Seranting melahirkan seorang putri yang cantik sekali. Cantik. Pasti nanti kalau sudah besar banyak yang naksir ya Bunda. Nah, itu aja yang dipikirin sama Usep. Nah, putrinya diberi nama Putri Mandalika. Putri Mandalika. Iya Usep, benar saja Putri Mandalika menjadi putri yang cantik. Semakin dewasa semakin cantik. Dan yang terpenting Usep, sifatnya sangat baik, sopan, ramah sama penduduk, dan tidak sombong. Itu Usep jadi suka. Nah, akibatnya Usep banyak pangeran-pangeran dari kerajaan-kerajaan lain dan para pria semua banyak yang melamar Putri Mandalika. Tapi rajanya bijaksana. Dia membebaskan putrinya untuk memilih salah satu dari pria-pria dan pangeran-pangeran yang melamarnya. Putri Mandalika bingung karena yang melamarnya banyak. Saking cantiknya ya. Bukan cantik saja, tapi memang adabnya Putri Mandalika juga baik, Usep. Baik di luar maupun di dalam. Iya. Nah, akhirnya Putri Mandalika bersemedi dulu. Dia ingin mencari berdoa. Apa yang harus dia putuskan? Siapa yang akan dipilih? Nah, setelah beberapa lama Putri Mandalika bersemedi, dia kembali ke kerajaan. Lalu dia menyuruh para pangeran-pangerannya dan pria-pria yang melamarnya untuk kumpul di Pantai Seger. Pantai Seger, iya Pantai Seger itu dekat dengan Pantai Kuta Usep. Pantai Kutanya bukan yang di Bali loh, tapi di Lombok. Nah, setelah para pria dan pangerannya berkumpul, itu berkumpulnya pagi buta sebelum azan subuh. Malam-malam sekali Bunda. Iya. Nah, menjelang matahari terbit, Putri Mandalika datang ke pantai dan naik ke atas bukit di dekat pantai tersebut. Lalu dia berkata, saya menginginkan semua rakyat saya bersatu, tidak ada yang bertengkar, tidak ada yang saling mengejek atau saling membunuh satu sama lain karena harus memilih saya. Kalau saya memilih salah satu dari kalian, pasti yang lainnya ada perasaan iri, ada perasaan kesal, sehingga nanti terjadi perpecahan. Saya nggak mau, kata Putri Mandalika. Jadi saya tidak menerima semua lamaran kalian. Hah? Nggak nerima? Jadi gimana Bunda? Nah, semua pria di sana kaget. Putri menolak semua lamaran pria-pria di sana. Lalu gimana kami? Mereka semua bertanya-tanya. Tapi tiba-tiba Putri Mandalika terjun dari bukit, jatuh ke dalam laut. Semua kaget dan berteriak. Lalu beberapa pria dan pangeran masuk ke dalam laut untuk membantu menolong Putri Mandalika. Tapi di dalam laut tidak ada Usep.
Yang ada adalah hewan-hewan kecil mirip cacing, Usep. Hah? Mirip cacing? Lalu Putri Mandalikanya kemana, Bunda? Nah, itu dia. Masyarakat di sana percaya bahwa cacing-cacing itu adalah jelmaan dari Putri Mandalika yang disebut Nyale. Nyale. Iya, cacing-cacing kecil seperti itu orang Lombok menyebutnya Nyale. Nah, Usep, pada waktu itu mereka kumpulkan itu pada tanggal 20 bulan 10. Itu pada penanggalan suku Sasak. Karena di Lombok itu sukunya namanya suku Sasak. Nah, akhirnya ada tradisi dari Lombok, di Pulau Lombok itu adalah mencari nyale. Yaitu pada pagi-pagi saat pada tanggal 20 bulan 10 pada penanggalan suku Sasak. Itu terjadi di antara bulan Februari dan bulan Maret di penanggalan Masehi, Usep. Nah, itu yang disebut dengan tradisi nyale, Usep. Oh, begitu Bunda ceritanya. Iya, Usep. Nah, Putri Mandalika di Lombok itu sangat terkenal. Bahkan sekarang nama Mandalika dipakai oleh nama sirkuit Mandalika. Oh, tempat MotoGP itu ya, Bunda? Iya, saking terkenalnya cerita rakyat dari Lombok tersebut. Nah, Usep, pesan moralnya apa? Pesan moralnya, oh, Usep tahu. Kita harus mau rela berkorban untuk kepentingan umum. Iya, seperti Putri Mandalika, dia berkorban masuk laut supaya dia masyarakatnya tidak bertengkar satu sama lain. Lalu yang kedua, kalau mengambil keputusan harus bijaksana. Betul, Usep. Nah, itu teman-teman dua pesan moral dari cerita rakyat dari Pulau Lombok. Jadi ingat ya, rela berkorban untuk kepentingan orang banyak. Dan kalau kita mengambil keputusan harus dipikir terlebih dahulu secara bijaksana. Nah, teman-teman jangan lupa ya subscribe, like, and share. Nah, sampai jumpa lagi di cerita rakyat berikutnya. Dadah.